Sebagian wilayah Indonesia diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050. Penurunan muka tanah atau land subsidence dan kenaikan muka air laut atau sea level rise menjadi alasan tenggelamnya wilayah-wilayah di Indonesia, terutama daerah pesisir. Wilayah yang menjadi perhatian media dalam negeri dan luar negeri dari kasus penurunan tanah dan kenaikan muka air laut yaitu Jakarta. Penurunan tanah di Jakarta dipicu oleh pengambilan air tanah untuk kebutuhan rumah atau industri dan beban bangunan yang berlebihan atau building overload. Setiap tahun terjadi penurunan tanah sekitar 10 cm dengan wilayah yang paling parah yaitu Jakarta Utara. Tenggelamnya kota-kota di Indonesia diperparah dengan kenaikan air laut akibat pemanasan global. Kenaikan suhu global sejak 1980 sampai 2021 meningkat 2 kali lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan suhu yang signifikan menyebabkan pencairan glacier yang pada akhirnya menyebabkan ketinggian air laut bertambah. Pemanasan global yang terjadi saat ini dikarenakan banyaknya industri yang berjalan, penggunaan alat transportasi pribadi yang masih dominan, berkurangnya lahan hijau, serta penggunaan energi fosil yang masih parah. Peta di samping menunjukkan penurunan tanah banyak terjadi di daerah pesisir karena karakteristik tanahnya berupa tanah aluvial yang terdiri dari endapan lempung dan pasir. Umur endapan yang masih muda akan mengalami kompaksi atau kompresi akibat pembebanan bangunan, sehingga tanah aluvial dengan endapan lempung dan pasir rentan mengalami amblesan. Data rekap land subsidence yang terjadi di Indonesia yaitu Denpasar dengan tingkat penurunan tanah 1-3 cm per tahun yang disebabkan oleh pengambilan air tanah, Surabaya 1-5 cm per tahun disebabkan oleh pengambilan air tanah, Cilacap 1-6 cm per tahun disebabkan oleh ekstraksi minyak, Langsa Aceh 1-8 cm per tahun disebabkan oleh ekstraksi minyak dan gas, Pondok Bali 1-10 cm per tahun dengan penyebab utamanya yaitu ekstraksi minyak dan gas, Pekalongan 1-15 cm per tahun yang disebabkan oleh pengambilan air tanah, Jakarta 1-20 cm per tahun disebabkan oleh pengambilan air tanah dan beban bangunan, Bandung 1-20 cm per tahun disebabkan oleh pengambilan air tanah, dan yang terakhir Semarang dengan tingkat penurunan tanah 1-20 cm yang disebabkan oleh pengambilan air tanah dan reklamasi lahan. Latar belakang rekap sea level rise berdasarkan NASA, selama kurun waktu 20 tahun, kenaikan muka air laut terus bertambah. Dari tahun 1995 yang awalnya kenaikan sebesar 12,5 mm sampai tahun 2015 terjadi kenaikan setinggi 71,9 mm, sehingga terjadi kenaikan sekitar 59,4 mm. Dari tahun 2015 yang awalnya kenaikan 71,9 mm menjadi 102,3 mm pada tahun 2022, sehingga kenaikan masih terus bertambah sekitar 30,4 mm. Data terakhir yang diambil pada Januari 2022 menunjukkan kenaikan muka air laut setinggi 102 mm. Permasalahan land subsidence sangat penting untuk dikaji dan ditindaklanjuti karena kejadiannya yang tiba-tiba dan banyak masyarakat yang belum paham cara mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, sea level rise atau kenaikan muka air laut juga sangat penting untuk segera diatasi karena hal ini menimbulkan berbagai dampak seperti perubahan garis pantai dan menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau terluar. Penyebab sea level rise. Kenaikan muka air laut dipicu oleh peningkatan suhu akibat pemanasan global. Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, industri, dan pembakaran hutan menjadi penyebab pemanasan global. Gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer menyebabkan suhu bumi meningkat dan berakibat pada mencairnya gunung es atau glacier sehingga berdampak pada kenaikan muka air laut. Penyebab land subsidence. Penurunan tanah di Indonesia marak terjadi di perkotaan pesisir, gambut pesisir, dan daerah eksploitasi migas. Penyebab land subsidence yang marak terjadi di Indonesia yaitu karena pengambilan air tanah yang berlebihan, pembebanan bangunan, serta aktivitas eksploitasi penambangan migas. Pori-pori tanah yang semula terisi oleh air menjadi kosong akibat disedot sehingga tanah menjadi ambles.
disebabkan oleh tanah yang amblas sehingga bangunan di atasnya ikut amblas, bahkan beberapa ada yang sudah miring dan hampir roboh. Kedua yaitu intrusi air laut. Pengambilan air tanah yang berlebihan menyebabkan air laut menyusup melalui pori-pori tanah dan mencemari air tanah sehingga air akan menjadi asin dan fungsi air bersih untuk mencukupi kehidupan akan berkurang. Yang ketiga yaitu masyarakat pesisir kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Amblesan tanah yang terus terjadi menyebabkan beberapa rumah warga roboh. Dan yang keempat yaitu pendapatan masyarakat sekitar pesisir berkurang karena digunakan untuk memperbaiki bangunan yang rusak setiap terjadi amblesan. Dan yang terakhir yaitu biaya yang ditimbulkan dari bencana meningkat seperti biaya rekonstruksi dan relokasi. Sea level rise. Pertama, perubahan garis pantai yang diakibatkan pada zona teritorial dan ZEE. Kenaikan air laut menyebabkan beberapa pulau tenggelam dan abrasi pantai akan mengakibatkan perubahan zona teritorial dan ZEE karena zona tersebut diukur berdasarkan garis terluar pantai. Hal tersebut juga akan berdampak pada kekayaan laut yang bisa dieksploitasi Indonesia. Yang kedua yaitu peningkatan kedalaman dan bencana ekstrim seperti banjir rob. Ketinggian muka air laut yang lebih tinggi menyebabkan wilayah-wilayah di pesisir akan tenggelam akibat banjir rob. Biaya pengelolaan meningkat akibat kerusakan di sekitar pesisir karena abrasi pantai. Mitigasi. Menghentikan pengambilan air tanah yang berlebihan. Karena pori-pori tanah yang awalnya terisi air menjadi kosong sehingga menyebabkan tanah menjadi ambles. Pemerintah serta masyarakat dapat menggunakan air ledeng atau air PDAM untuk membangun sumber resapan atau dengan cara permanenan air hujan. Struktur bangunan di sekitar pesisir harus dibangun bertingkat. Pemerintah harus melakukan tata ruang karena tata ruang merupakan salah satu upaya penting dalam pengurangan risiko bencana. Transisi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan sebaiknya segera dilakukan sehingga emisi karbon dapat berkurang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Mitigasi bencana land subsidence dan sea level rise harus segera dilakukan karena fenomena tersebut terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam upaya mitigasi bencana, sehingga resiko bencana dapat diminimalisir.